mengaji daripada guru saya. Jadi perkiraan niku kalau Imam Syafi'i niku 7 hari atau 14 hari. Ketika perempuan sudah haid, berarti setelah haidnya selesai, maka perempuan tersebut harus mandi wajib agar sholatnya nanti sah. Nah, kalau untuk laki-laki tadi sudah keluar air mani, maka dia harus mandi wajib. Jadi mandi wajib itu penting. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel Sarung Ireng. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya, terutama terkhusus kita ucapkan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang tua saya, ibu saya, semua guru-guru saya, dan semua teman saya dan saudara baru saya yang baru mengunjungi channel ini. Semoga langkah kita dalam niat belajar bersama senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, seperti biasa, bagi yang baru mengunjungi channel ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani. Saya kelahiran Bekasi, namun sekarang saya bertempat tinggal di Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Jadi kesibukan saya itu, pekerjaan saya itu jualan kopi, warung wifi-nan itu. Jadi kan singkat cerita, sudah selesai lulus pondok dan sekarang jualan kopi sama ya nge-YouTube seperti ini. Jadi niat saya nge-YouTube, semoga selama saya mondok saya ingin sharing kepada teman-teman. Semoga ilmu yang dititipkan Allah yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi bukan niat saya ingin menyombongkan diri, ingin menyaingi guru saya, bukan ya. Justru ketika ilmu semakin diamalkan, maka ilmu itu akan semakin berkah. Salah satu penyakit hati yaitu iri, dengki, takabur, sombong. Nah, ini adalah penyakit hati yang harus kita lawan. Jadi di sini saya juga menasihati diri saya. Mari kita lawan bersama, karena ini dapat merusak amal. Karena jin sendiri dikeluarkan dari surga kan penyebabnya karena sombongnya itu, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Moga istiqomah bekerjanya. Intinya tidak perlu kita meri, ya memang sulit. Kadang kita wajar meri, iri niku kayak ya, saya juga terkadang pernah, semua orang mungkin pernah merasakan ya, kita fair-fairan aja, kadang kita mikir ya Allah, kok dia enak ya, nah kok saya gini. Nah niku sawang sinawang teman-teman ya, mungkin yang terlihat kita enak. Jadi ya intinya segala sesuatu bukan tentang uang, tapi memang uang bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Jadi bagaimana kita tidak dituhankan oleh uang ya, maksudnya tidak diperbudak lah ya, kita bekerja secukupnya, kita ya semampu kita, karena semua saling melengkapi teman-teman ya. Coba kita bayangkan kalau semua jadi supir, semua jadi supir nih, terus nggak ada penumpang, terus ya bagaimana ya kan, kalau semua Allah takdirkan menjadi supir lalu nggak ada penumpangnya, bonceng apa dong nanti? Masa bonceng angin? Astagfirullah. Ya intinya ya semua sudah ada itunya, takarannya ya. Kita jalani hidup yang singkat ini dengan sebaik mungkin, karena hidup ini singkat teman-teman, tidak suwi kok. Ya tahu-tahu saya udah lulus pondok, tahu-tahu bayangkan ya, hukum Islam itu nggak keras banget kok. Syariat Islam itu mengatur, bukan melarang ya. Kita sholat tidak bisa berdiri, kita bisa dengan duduk. Kita tidak bisa dengan duduk, bisa dengan terlentang. Sholat ada sholat jamak qashar, nah itu bentuk keringanan dalam Islam. Maksudnya
benar-benar Allah sudah mempermudah. Teman-teman bayangkan nggak sih, kok sholat subuh kok 2 rakaat ya? Nah, itu karena kan orang baru bangun tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-sholatu khairum minan naum. Wah, turunnya budak pules, apalagi yang adzan mbah-mbah, as-sholatu khairum minan naum. Nah, seperti itu. Ya makanya ya, marilah kita semangat pejuang subuh, semangat. 2 hadisnya saya lupa, pokoknya 2 rakaat sebelum sholat subuh niku bagaikan dunia dan seisinya. Bukan dunia serasa milik kita berdua. Dunia niki milik Allah. Lanjut. Jadi tadi ya, laki-laki dan perempuan ketika sudah balik maka dia harus mandi wajib. Niku kalau Imam Syafi'i berperkiraan 9 tahun ketika perempuan atau laki-laki niku balik. Apa sih mandi yang dilakukan dengan niat untuk menghilangkan hadas besar? Jadi tadi kalau kita sudah itu balik mengeluarkan mani, mimpi basah atau tadi haid, maka kita harus mandi wajib. Nah, apa saja yang mengharuskan kita baik laki-laki atau perempuan mandi wajib? Itu ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Yang menyebabkan harus atau kita mandi wajib niku ada 6 ya. Yang pertama iltiqaul khitanaini. Wah, ini udah tahu lah ya, mungkin yang udah tahu alhamdulillah, yang belum tahu saya akan berusaha menjelaskan. Iltiqaul khitanaini, bertemunya dua persunatan. Bingung nggak teman-teman? Maksudnya apa? Hubungan laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk membentuk keturunan. Nah, mohon maaf niki bukan kita bahas kitab dewasa, bukan bahas sesuatu yang jorok, enggak. Karena ini penting, karena kita perlu belajar juga, apalagi yang remaja ya kan, yang sudah dewasa. Niku insya Allah niki penting agar kita mengetahui. Ya, jadi bukan untuk membahas sesuatu yang jorok, enggak. Di sini kita niat untuk belajar agar kita tahu, agar nanti kita pada saat itu udah mengerti, karena ilmu niku sangat penting. Nah, tadi balik ya. Jadi yang menyebabkan mandi wajib yang pertama hubungan suami istri, yang kedua tadi keluarnya mani. Terus yang ketiga wal mautu, jadi meninggal. Jadi orang meninggal, orang mati itu harus dimandikan, kecuali bayi yang keguguran. Nah, niku tidak dimandikan. Juga orang yang mati syahid di medan perang. Nah, tadi 3 ya. Terus yang keempat haid. Nah, kalau perempuan haid, maka setelah haid dia mandi wajib. Terus wan nifas. Nah, ketika perempuan nifas niku darah yang keluar ya dari seorang perempuan. Dia juga darah itu najis, juga harus mandi besar. Terus yang keenam wal wiladatu. Wiladah itu bukan sesuatu yang wiladah niku darah yang keluar pada saat melahirkan. Jadi ketika melahirkan, nah niku ya jadi perjuangan seorang ibu ya teman-teman. Dulu melahirkan kita, jangan sampai kita lupa dengan orang tua kita teman-teman ya. Kita doakan yang masih orang tuanya lengkap, alhamdulillah, manfaatkan, bahagiakan orang tua. Kita juga kita doakan karena al-jannatu tahtal umaha ya, surga di bawah telapak kaki ibu, jadi kita minta ridho orang tua kita. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, yang menyebabkan kita harus mandi wajib ada 6. Yang pertama karena berhubungan suami istri atau jima. Yang kedua karena keluarnya mani. Yang ketiga karena meninggal. Yang keempat karena haid. Yang kelima karena nifas. Yang keenam karena melahirkan. Semoga video ini bermanfaat. Nah, terus pertanyaannya, terus bagaimana sih cara mandi besar atau mandi wajib? Apakah mandi wajib sama dengan mandi biasanya? Nah, jelas berbeda ya. Jika mandi biasa niku kan kita ya umumnya ya jebar-jebur biasa. Nah, kalau mandi wajib niku kita harus membasuh semuanya. Dari mulai ujung rambut sampai bawah kaki niku harus terbasuh semua. Nah, niatnya mandi wajib bagaimana? Nah, niatkan itu qasdu fi'lu kulli syai'in ya. Jadi menyengaja. Jadi niatnya ya bahasa Arabnya
bisa ada di buku fikih atau di itu sumbernya di NU online itu ada ya, niat di sana lengkap. Kalau misalnya masih bingung, kalau yang diajarkan guru saya nawaitul ghusla akbari lillahi ta'ala, niat dalam hati. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa kok, boleh, insya Allah sah pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, tapi yang lebih afdal pakai bahasa Arab, seperti itu. Intinya kita niat, ya Allah saya ini pengennya, saya niat mandi besar ya Allah, saya niat mandi wajib, mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Dari ujung rambut sampai kaki harus terbasuh semua. Kita kosoi semuanya, sampuan juga, ya pokok bersih.